Apakah Prabowo bisa? Harusnya bisa, karena problem Prabowo hanya di Mulyono. Dan sekarang kekuasaan Mulyono makin lama makin melemah. Nah, a big question lain adalah di Luhut Binsar Panjaitan yang kelihatannya tidak terlalu aktif, tetapi kita tidak tahu di belakang layarnya. Jadi saudara sekalian, ada dua undang-undang yang memberikan cek kosong kepada Prabowo Subianto. Undang-undang Kementerian Negara pertama, dan yang kedua One Team Press. One Team Press juga bergantung pada Prabowo mau menunjuk berapa orang. Semua bisa di One Team Press kan, dan kemudian bahkan digilir ketuanya oleh presiden. Jadi sobat era sekalian, hati-hati ya. DPR akan berfungsi sebagai stempel lagi dan kemudian Indonesia akan jatuh pada era Orde Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Ya sobat RH sekalian, ini ada berita yang ngeri-ngeri sedap ya. Langsung beritanya heboh, yaitu tujuan akhir dari koalisi Kimplas dengan PDIP adalah gantikan Gibran sebagai wapres. Itu yang dilihat oleh seorang pengamat ya. Coba kita bacakan sobat era sekalian ya. Warta Ekonomi Jakarta. Jadi isu ini bukan hal yang tidak mungkin ya, karena jalannya ada. Sekarang Gibran bahkan secara teoritis bisa saja tidak dilantik. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan melalui pasal 169 huruf E dan terutama huruf J Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, maka Gibran bisa tidak dilantik sebagai presiden kalau dibuktikan bahwa dia melakukan perbuatan tercela ya. Dan perbuatan tercela tidak perlu dibuktikan di pengadilan ya. Cukup ada kesepakatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat secara politik, maka Gibran bisa tidak dilantik sebagai wakil presiden terpilih. Kalau dia tidak dilantik, maka tentu saja akan ada pemilihan wakil presiden yang baru di Majelis Permusyawaratan Rakyat dari dua calon yang diajukan oleh presiden. Dan bisa dari mana saja ingredientnya, termasuk dari partai yang sebelumnya tidak mendukung sekalipun. Begitu sobat era sekalian ya, aturan yang ada dan termaktub di dalam konstitusi atau UUD 1945. Jadi dari sisi hukum memungkinkan, dari sisi politik juga sudah matang kelihatannya bagaimana Mulyono dan keluarga sekarang tersudut di pojok ring ya. Tidak banyak lagi yang membelanya. Yang kemarin mati-matian mengatakan membela, justru sekarang sepertinya tidak lagi membela. Bahkan dalam kebijakan pasir laut sobat era sekalian, Jokowi dikritik oleh pendukung setianya sendiri, yaitu Jokowi mania yang sudah bermimikri menjadi Prabowo mania. Bahwa itu dianggap sebagai menjual tanah dan air ya. Emmanuel Ebenezer yang mengatakan itu. Kita bacakan berita Warta Ekonomi ini ya. Warta Ekonomi Jakarta, pegiat media sosial Alifur Rahman mengungkapkan analisanya mengenai tujuan akhir koalisi Indonesia Maju dalam kurung Kimplas berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP bagi pemerintahan ke depan. Menurut Alif, tujuan akhir Kimplas berkoalisi dengan PDIP adalah untuk menggantikan posisi Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden wapres yang berpotensi besar dengan ketua DPR RI Puan Maharani ya. Jadi mungkin koalisi Kimplas ke depan dengan PDI Perjuangan berada di dalamnya, itu tujuan akhirnya adalah menghentikan atau kemudian mengganti posisi Gibran Raka Buming Raka, ucapnya. Kalau tidak dengan isu Fufu Fafa, ya mungkin dengan isu-isu lain yang hari ini masih disimpan dan belum dikeluarkan imbuhnya ya.
Sementara sebelumnya Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengungkapkan jadwal pertemuan antara Ketua Umum PDIP dan Megawati Soekarno Putri dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Said mengatakan Megawati dan Prabowo kemungkinan besar akan bertemu sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober mendatang. Pertemuan Ibu Ketua Umum dengan Bapak Prabowo Presiden terpilih ini hanyalah menunggu momentum hari-hari, kata Said. Dan insya Allah sebelum pelantikan Ibu Megawati akan bertemu dengan Bapak Prabowo, sambungnya. Sebelumnya Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam waktu dekat. Ia mengatakan pertemuan Megawati dan Prabowo merupakan bagian dari silaturahmi kebangsaan, tapi tidak menutup kemungkinan akan ada pembicaraan koalisi. Dirinya bahkan memperkirakan pertemuan tersebut akan digelar sebelum Prabowo dilantik sebagai kepala negara menggantikan Presiden Joko Widodo Jokowi pada 20 Oktober mendatang. Silaturahmi penting, akan ada pertemuan, insya Allah iya, bahkan bahwa akan ada pembicaraan ke situ, pembicaraan koalisi, kita tunggu saja, kata dia. Jadi sahabat era sekalian, ada satu hal ya yang dibocorkan oleh bocor alus Tempo, yaitu soal pertemuan ini memang tunggu hari, tetapi ada sedikit kendala ya, kendala gengsi ya. Seperti perang bubat ya. Apa itu? Ya seperti halnya mereka yang menemui Prabowo, kubu Prabowo menginginkan pertemuan itu diadakan di rumah Prabowo, baik itu di Hambalang maupun di Kertanegara, terutama di Kertanegara. Dan tidak ada alasan bagi Megawati untuk tidak datang karena SBY pun datang ke Kertanegara. Semua tokoh politik datang ke Kertanegara. Kalau dikatakan Megawati adalah mantan presiden, SBY jauh lebih legitimate untuk mengatakan sebagai mantan presiden karena dipilih langsung oleh rakyat untuk pertama kalinya dan 10 tahun completed ya. As the first president yang menyelesaikan masa jabatannya secara completed. Sementara Megawati kita ketahui tidak dipilih langsung oleh rakyat, tapi menggantikan sisa masa jabatan Gus Dur yang di-impeach, yang dimakzulkan. Jadi agak berbeda ya, dan Megawati ketika mengikuti pemilihan langsung kalah dengan SBY di tahun 2009. Jadi sebenarnya kalau kita bicara legitimasi, SBY jauh lebih tinggi legitimasinya. Tetapi kita tahu bahwa Megawati selama ini ya tidak pernah mendatangi orang, ya selalu ingin diperlakukan sebagai senior dalam politik Indonesia, dan itu dia pertahankan terus menerus sehingga dia tidak pernah datang tetapi mendatangi. Mungkin satu-satunya yang dia mau datang itu ya di Ciganjur di tempat Gus Dur, ya. Tetapi pada waktu itu dia belum menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan Gus Dur adalah tokoh yang senior, jadi mau dia ya. Tetapi kalau kita kaitkan dengan kejadian setelah itu, Megawati tidak pernah didatangi. Bahkan Jokowi sekalipun itu mendatangi Megawati, terutama saat Megawati berulang tahun pada tanggal 23 Januari kalau tidak salah. Jadi memang betul-betul Megawati mempertahankan flag ya, as the queen ya, sebagai ratu. Tetapi sekali lagi yang dihadapi adalah Prabowo Subianto yang juga senior, hanya berbilang 4 tahun saja usianya, dan Prabowo Subianto juga sama moncernya dengan Megawati ya. Bedanya adalah dia baru terpilih sebagai presiden, sementara Megawati terpilih sebagai presiden pada tahun 2001 setelah menggantikan Gus Dur yang di-impeach. Ini hanya soal kecil ya, tapi nanti kita lihat perang simbolik ini siapa yang akan memenangkannya. Apakah Prabowo Subianto, apakah Megawati Soekarno Putri. Tapi yang jelas yang butuh ya tentu Megawati Soekarno Putri, bukan Prabowo Subianto. Prabowo Subianto sudah didukung oleh semua kekuatan partai politik kecuali PDIP. Jadi kalau Megawati bandel misalnya, ya tidak akan ketemu. Karena menurut saya Prabowo Subianto tidak akan mau juga datang ke Teguh Umar ya, karena dia merasa who is the boss right now ya, I am the boss. Karena itu tidak ada orang yang didatangi, tapi dia akan orang yang tidak mendatangi
ya. Jadi Prabowo tidak akan mendatangi tempat lain, tetapi ia yang akan didatangi. Jadi itu psikologi sobat sekalian. Sama seperti dia mengatakan di depan Surya Paloh, dulu saya anak buahnya Surya Paloh di Golkar katanya. Tapi sekarang Surya Paloh anak buah saya. Itu menunjukkan bahwa dia memiliki kepercayaan diri setelah elected as the president ya. Dengan 58-58 ya. Di tengah kontroversi, tapi it happen bahwa dia terpilih. Jadi itu saudara sekalian. Dan kalau Megawati mau berendah hati, bukan tidak mungkin kemudian Puan Maharani akan menyeruak sebagai wakil presiden. Mungkin sebagai ketua DPR tidak akan tertarik lagi dia. Dan kalau seandainya undang-undang MD3 tidak dikocok ulang, maka PDIP berpotensi mendapatkan 2 jabatan sekaligus. Selain sebagai ketua DPR, PDIP juga akan mendapatkan porsi sebagai wakil presiden. Kenapa PDIP dan Puan Maharani? Ya tentu itulah harganya. Sementara partai-partai lain tak berharga di mata Prabowo Subianto. Karena mudah sekali. Dengan 1-2 kursi atau kenikmatan kekuasaan. Kekuasaan itu indah kawan. Mereka sudah berani dan mau melipir ya, walaupun barangkali cuman konon kata bocor alus partai-partai yang melipir itu cuman dikasih 1 kursi karena bukan pendukung awal. Tetapi nanti kita lihat ya bagaimana hasilnya, siapa yang paling banyak mendapatkan kursi atau Prabowo berani membuat kabinet zaken kabinet ahli dan tidak terlalu mempertimbangkan porsi partai politik. Apakah Prabowo bisa? Harusnya bisa, karena problem Prabowo hanya di Mulyono. Dan sekarang kekuasaan Mulyono makin lama makin melemah. Nah, a big question lain adalah di Luhut Binsar Panjaitan yang kelihatannya tidak terlalu aktif, tetapi kita tidak tahu di belakang layarnya. Ya, ada isu yang mengatakan dia minta 10 kursi kementerian, tetapi saya tidak bisa memverifikasi apakah isu itu benar atau tidak. Karena anggap saja hoax. Tapi apakah ada upaya di belakang layar bagi LBP untuk minta jatah menteri? I don't know exactly. It could be possible kalau dia memainkan peran sentral juga dalam pemenangan Prabowo Gibran, terutama barangkali providing ya something yang diperlukan di dalam pemenangan. Karena itu bisa jadi faktor 2 orang inilah yang akan berpengaruh pada Prabowo dalam menyusun kabinet. Faktor LBP dan faktor Jokowi. Bagaimana dengan faktor ketua-ketua umum partai lainnya? Ya melihat mereka kelihatannya bakal pasrah. Take it or leave it. Demokrat misalnya, walaupun SBY mengeluh porsinya sedikit, tetapi ya itulah harga bagi Demokrat yang sesungguhnya bukan pendukung genuine, tetapi pendukung yang melipir karena tidak mendapatkan posisi sentral sebagai calon wakil presiden AHY di koalisi perubahan. Jadi isunya menurut Tempo bocor alus yang akan banyak mendapatkan porsi itu adalah Partai Amanat Nasional dan kemudian juga Partai Golkar. Nah ini kemenangan Zulkifli Hasan ya, langkah pragmatisnya, langkah zigzagnya membuat dia kemudian mendapatkan porsi yang lebih banyak. Dan sontoloyonya belum apa-apa Prabowo sudah menciptakan masalah di dalam pemerintahannya dengan membuat konon sampai 44 jabatan setingkat menteri. Lebih 10 dari yang dibolehkan undang-undang, tetapi undang-undangnya sudah diubah dan memberikan kotak kosong, cek kosong. Jadi saudara sekalian ada 2 undang-undang yang memberikan cek kosong kepada Prabowo Subianto. Undang-undang Kementerian Negara pertama dan yang kedua One Team Press. One Team Press juga bergantung pada Prabowo mau menunjuk berapa orang. Semua bisa di One Team Press kan dan kemudian bahkan digilir ketuanya oleh presiden. Jadi sobat era sekalian hati-hati ya. DPR akan berfungsi sebagai stempel lagi dan kemudian Indonesia akan jatuh pada era Orde Baru. Jangan lupa Prabowo berpikir bahwa tahun 98 itu bukanlah berkah bagi demokratisasi, tetapi itu adalah musibah karena katanya Indonesia mau tinggal landas. Artinya dia membela masa pemerintahan otoriter Soeharto sebagai masa yang indah dan kemudian dihancurkan oleh gerakan atau gelombang reformasi 98 yang dikatakannya ditunggangi asing. Nah ini perlu mendapatkan perenungan dan kehati-hatian kita, jangan sampai kemudian era Orde Baru terulang kembali. Nggak enak ya
Demi Allah, tidak enak era Orde Baru itu. Ya, kita nggak bisa ngomong bebas, ngomong sedikit begini bisa dipermasalahkan dan lain sebagainya. Tidak ada yang namanya freedom of pers. Jadi freedom of press. Jadi freedom of opinion juga tidak ada ya. Jadi saudara sekalian, freedom of expression. Kalau ada yang mengatakan era Orde Baru itu enak, saya tidak tahu ya apa ukuran mereka. Tapi kalau ukurannya adalah kebebasan berpendapat, demokrasi, enggak enak ya. Walaupun pada waktu itu saya masih muda, tapi saya sudah merasakan bagaimana kemudian pemerintahan Orde Baru menebar ketakutan terhadap kebebasan berdemokrasi. Bagaimana TNI Polri pada waktu itu ABRI memainkan peran signifikan dalam politik sehingga kebebasan sipil itu sangat tidak ada. Jadi saudara sekalian, jangan coba-coba kita hidupkan lagi pemerintahan otoriter ala Orde Baru ya. Kalian partai-partai politik yang hidup dan tumbuh di era reformasi, jangan lupa sejarah. Ya, jangan karena enak duduk dalam kekuasaan tiba-tiba berkolaborasi dengan pemerintahan yang ada untuk menghidupkan kembali pola-pola Orde Baru. No way. Harusnya kita tentang dan kita tetap jaga garis demarkasi kita, baseline kita, untuk setidaknya ada demokrasi walaupun kesejahteraan mungkin belum tercapai. Sekali lagi, demokrasi harus kita jaga karena dengan demokrasi itulah kita bisa mengubah kebijakan, mengkritik kekuasaan. Kalau tidak, wah gawat kita ya. Begitu sobat era sekalian yang harus kita pahami ya. Sekali lagi, kalau PDIP masuk pemerintahan maka tidak akan ada yang namanya oposisi. Ya apa boleh buat. Jadi oposisinya ya kita lah ya. Warga negara rakyat Indonesia yang beroposisi terhadap pemerintahan. Oke. Ya saudara sekalian, itu saja yang ingin saya share ya dalam kesempatan ini.